Halo para wibu sejati maupun wibu karbitan di seluruh pelosok Nusantara. Di video kali ini gua akan membahas alur cerita manga Kung Fu Boy Legend chapter 2. Bagi yang belum menonton chapter satunya, kepoin aja ya channelnya. Dan jika kalian suka video ini, klik tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa caci maki di kolom komen agar gua tahu kekurangan apa saja yang ada di setiap videonya. Sebelum lanjut, pause terlebih dahulu video ini dan siapkan 9 minuman, bantal, guling, selimut, sarung, samping, kemat, termos, bila perlu karung goni sekalian agar nontonnya nyaman dan santai. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia Kung Fu Boy Legend chapter 2. Kembali ke tempat peristirahatan Putri Mito dan para pengawalnya, sedang terjadi kepanikan karena di pagi hari Putri Mito tidak ditemukan di kamarnya. Yang ada di ranjangnya hanyalah guling yang ditutup oleh selimut. Lalu Komandan Pegu selaku kepala pengawal kerajaan memerintahkan kepada semua bawahannya untuk mencari Putri Mito dan merahasiakan kejadian ini karena akan mencoreng nama baik kerajaan. Lalu semua pengawal segera mencari keberadaan Putri Mito dengan dibagi beberapa kelompok agar pencarian lebih cepat. Singkat cerita, ketika kelompok Daruto mencari ke arah jalan utama dekat hutan, mereka melihat Putri Mito sedang diikat dan hendak diangkut oleh dua orang tak dikenal ke atas gerobak berkuda. Bukannya langsung bergerak ya, malah hayo we nyonyok teropong si Daruto mah. Lalu Chinmi dan Gunte juga sedang melakukan pengejaran, tetapi para penjahat itu terlanjur berangkat dengan kecepatan penuh. Dan ternyata Putri Mito akan dibawa ke seseorang yang disebut Madam. Mungkin akan dijual ke pengepul Surabi untuk dijadikan wanita Ichikiwir. Ketika Chinmi dan Gunte sedang terhengos-hengos karena capek mengejar kereta berkuda si penjahat, tiba-tiba melihat sekumpulan kuda yang diparkir di pinggiran sungai. Dan tanpa berpikir panjang, mereka langsung mengambil satu kuda untuk melanjutkan pengejaran. Ternyata kuda tersebut milik pengawal kerajaan yang siap-siap akan melakukan pengejaran juga. Tapi Chinmi dan Gunte kehilangan jejak para penjahat tadi. Mereka bingung ketika menemui jalan bercabang. Lalu mereka bertanya ke bapak-bapak yang sedang membajak sawah. Apakah bapak tersebut melihat wanita yang disekap oleh dua orang pria yang menggunakan gerobak berkuda? Bapak pembajak sawah tersebut langsung menunjukkan ke arah kanan, karena arah tersebut merupakan jalan perompak menuju kota Maulong, tempat berkumpulnya para bandit atau penjahat yang bahkan pemerintah pun sudah kewalahan untuk menanganinya. Waduh. Tanpa berpikir panjang, mereka segera mengambil jalan ke arah kanan menuju kota Maulong. Tak membutuhkan waktu lama, gerbang kota Maulong sudah tampak dari kejauhan, dan mereka langsung memasukinya dengan waspada. Tapi di sekitar gerbang tidak ada seorang pun penjaga atau penduduk sekitar. Setelah berjalan agak masuk ke dalam kota, Chinmi dan Gunte bingung karena kota tersebut lumayan cukup luas. Tapi ada beberapa orang yang sedang beraktivitas di sekitaran jalan yang mereka lewati. Gunte pun berinisiatif untuk menanyakan kepada seseorang yang sedang duduk-duduk manja di pinggir jalan. Sebut saja si Bambang. Dan Gunte menanyakan apakah dia melihat kereta berkuda melewati jalan ini. Dan sesuai dengan perkiraan, respon dari si Bambang tidaklah baik, malah meludah, cuih. Ketika Chinmi dan Gunte hendak meneruskan perjalanan untuk menanyakan kepada yang lainnya, ya siapa tahu ada orang baik yang mau menolong mereka. Si Bambang malah memanggil mereka dan akan memberitahu jika ada duit. Pinjam dulu 100. Tak lama muncul seseorang, sebut saja si Madun. Dia ikut nimbrung pembicaraan mereka bahwa jangan percaya ke si Bambang karena dia tukang ngawadul. Kalau mau minta bantuan ke dia saja, karena semakin masuk ke dalam kota, jalannya semakin kecil dan rumit, jadi harus meminta bantuan kepada orang yang tepat.
dan sedikit memberikan ancaman bahwa jangan macam-macam di kota ini. Kalau tidak, ketua RT di sini yaitu Mang Simon akan menghabisinya. Lalu si Bambang murka karena ladang cuannya jadi gagal gara-gara omongan si Madun. Terjadilah perkelahian, tapi karena si Madun banyak baladnya, akhirnya si Bambang tumbang dikeroyok. Di tempat lain di kota Maulong, dua penjahat yang menculik Putri Mito tiba di tempatnya si Madam, sang pengepul Surabi, dan mereka hendak menjual Putri Mito kepada Madam untuk dijadikan wanita icikiwir. Ketika si Madam mengunboxing Putri Mito, dia kagum karena ini merupakan barang bagus dan langka. Kedua penjahat yang menculik Putri Mito bilang bahwa wajah wanita ini mirip sekali dengan putri kerajaan sebelah yang baru tiba hari kemarin. Tapi Putri Mito malah bilang bahwa dia adalah putri kerajaan, dan seketika semua orang yang ada di ruangan tersebut kaget. Putri Mito mengancam jika sampai para pengawal kerajaan tahu dia sampai kenapa-kenapa, maka semua orang yang di sini akan dihabisi. Tapi si Madam tidak peduli karena kota ini sudah kebal hukum dan anti pemerintah. Kembali ke Chinmi dan Gunte, mereka meneruskan perjalanan untuk mencari Putri Mito. Semakin masuk ke dalam kota, semakin ramai orang berlalu lalang. Lalu si Goku menunjuk ke arah kereta kuda yang dipakai dua penjahat yang menculik Putri Mito. Setelah mereka menghampiri rumah tempat berhentinya kereta ini, mereka melihat Putri Mito dari kaca pintu dan hendak menyelamatkannya. Tapi si Madam memanggil para bodyguardnya untuk menghabisi mereka. Seketika para bodyguard membuka pintu dan menghampiri mereka. Tapi Chinmi malah mencoba melobi mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak mau mencari keributan dan hanya ingin menjemput Putri Mito. Tanpa banyak basa-basi, si bodyguard botak langsung melancarkan serangan. Dengan sekejap Chinmi mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Pistole ke arah muka si bodyguard botak. Sekali pukul langsung terjongkeng. Melihat temannya langsung KO dengan sekali pukulan, para bodyguard yang lain langsung melakukan serangan serentak ke arah Chinmi. Dengan sigap, Chinmi langsung melancarkan serangan ulti ala-ala ombak kepada para bodyguard tersebut. Dan semuanya terkapar layaknya minion yang terkena geprek oleh kapak Balmon. Lalu Chinmi pun berhadapan dengan si Madam, dan si Madam pun tersenyum karena melihat kehebatan Chinmi dalam menghabisi para bodyguardnya dengan sekejap. Akankah si Madam berubah menjadi Charlotte Lin Lin? Bersambung.